Banyak orang masih berpikir bahwa bahagia itu susah, sulit, mahal, harus begini, harus begitu, harus bisa menjadi Superman, harus ini itu. Sampai hari ini persepsi itu masih ada di mana-mana, guys. Yap, welcome to Stoic Spark. Aku Yos mau sharing bagaimana kita bisa bahagia dengan cara yang sederhana, guys. Ingatlah, guys, life is simple, happiness is simple. Bagaimana kita bahagia dengan cara simple, guys. Karena ingat, bahagia itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, guys. Cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita memanfaatkan apa yang ada, dan cara bagaimana kita memikirkan, mengubah perspektif kita, dan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Semuanya bergantung bagaimana kita membuat semua itu lebih baik, guys. Oke, aku mau sharing dari ini di Stoic Spark ini dengan judul bahagia itu sederhana, guys. Ada beberapa poin, guys. Yang pertama, guys, ya yang pertama adalah jelas ya, mensyukuri apa yang kita miliki, bersyukur dengan segala apa yang kita miliki, guys. Kita nggak perlu bersyukur dengan hal besar. Misalnya kita bisa dapat hadiah besar, dapat sesuatu yang gede gitu ya, bersyukur itu normal. Tapi untuk bersyukur hal yang kecil, misalnya secangkir kopi, misalnya kita makan nasi yang lebih pulen, kita makan makanan yang baru dimasak masih panas-panasnya, itu kan kita bersyukur aja gitu kan, karena ketika masih panas, pulen, itu kan enak gitu kan. Nah, kita bersyukur aja, itu hal yang sepele, tapi kita bersyukur aja. Kenapa? Karena bersyukur untuk hal yang kecil itu bisa bikin kita bahagia, guys. Makanya kita nggak harus menunggu hal yang besar kita alami, kita nggak harus menunggu hal yang gede kita bisa terima, tetapi hanya bisa bersyukur untuk hal yang kecil dan konsisten kita mengerjakannya, itu akan menjadi trigger kita bahagia. Oh ya, FYI guys ya, kita tuh manusia itu punya 4 hormon bahagia yang sudah ada dalam diri kita, yaitu EXO, endorfin, dopamin, serotonin, dan juga oksitosin. Lah, 4 hal ini, guys, itu perlu dipacu, perlu di-trigger untuk bisa keluar agar apa? Agar kita bisa bahagia. Lah, salah satunya adalah bersyukur. Karena kita bersyukur dengan hal yang kecil, kita nggak harus menunggu hal yang besar, kita nggak harus menunggu hadiah dari apapun itu, dapat mobil, rumah, atau apapun itu. Enggak, kita hanya cukup mensyukuri nasi yang ada di piring kita, dan lauknya, dan teh yang ada di sampingnya, guys. Itu simple, tapi kalau kita bersyukur, itu akan bikin kita bahagia, guys. Second, ya workout, ya kan, gerakan fisik ya, kita perlu berolahraga, kita perlu punya waktu untuk workout ya. Karena gini, sebuah studi mengatakan, guys, ketika kita berolahraga, kita lebih bahagia. Kenapa? Hormon endorfin bisa terproduksi dengan sangat-sangat banyak sekali, guys. Makanya kita olahraga, apa yang kita rasain? Yang pertama, mata kita lebih padam ya, kalau kita lebih cerah, lebih fresh gitu kan. Karena apa? Karena endorfin yang ada dalam tubuh kita itu keluar semua, sehingga kita bisa merasakan lebih ceria, lebih seneng ya kan, seolah-olah tuh lebih bahagia, lebih bugar gitu kan. Dan itu membuat kita bahagia. Kenapa? Faktanya kata kita bergerak, kita berolahraga, iya, hormon endorfin dalam diri kita bisa terpacu keluar, guys. Jadi ya, berusaha punya aktivitas fisik yang mau nge-gym, mau jalan sehat, mau sepedaan, mau workout, apapun itu, guys. Karena pastiin kita di tengah kesibukan kita punya waktu untuk workout ya kan, karena itu bisa membuat kita bahagia karena hormon endorfin dalam tubuh kita bisa terpacu keluar, guys. Yang kedua, exercise, guys. Yang ketiga, ya, me time. Punya waktu untuk me time setelah kita bekerja, bersekolah, kita bertemu orang dengan segala keadaannya, dengan segala keriuhannya gitu kan. Ketika kita sampai rumah, kita perlu me time. Kita perlu me time untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kita perlu memanjakan diri kita sendiri. Kita perlu mencintai diri kita sendiri. Setelah kita mencintai orang, kita melayani orang, kita care sama orang, ya, kita harus punya waktu untuk care sama diri sendiri. Kalau kamu suka musik, dengerin musik. Kalau kamu suka baca, ya bacalah. Kalau kamu suka sesuatu yang buat kamu bisa ngecas energi kamu, ya kerjaan itu, guys. Karena setiap orang berbeda me time-nya. Lalu yang keempat, guys, ya, kita harus bisa mengenal diri kita secara utuh, secara detail. Siapa kita, apa kita, dan bagaimana kita. Kenapa? Faktanya, guys, banyak orang itu nggak mengenal siapa dirinya. Akibatnya jadi people pleaser.
hanya begini, hanya begitu, hanya ikuti orang, ikuti tren. Padahal apa yang mereka kerjakan tidak pernah membuat dia bahagia. Tetapi kalau kita bisa mengenal siapa diri kita bisa tahu apa kita dan bagaimana kita, dan kita bisa melakukan diri kita dengan seutuhnya, itu akan bikin kita bahagia. Nggak enak loh jadi people pleaser ketika semua ke kiri kita ke kiri, semua kan kita ke kanan, dan kita nggak pernah ngerti apa sih yang ujung dari ini semua. Ya makanya jangan pernah jadi people pleaser, jangan jadi yes man, tapi jadilah pribadi yang punya keutuhan pribadi yang total gitu kan. Aku memang baik sama orang, bukan seorang people pleaser, tapi aku baik karena karakterku ya. Kalau people pleaser ya semua tolong ya, yes, tolong ya, yes, kita yes semua aja, padahal kita punya kerjaan yang perlu kita selesaiin lah. Kalau kita jadi people pleaser ya kan seperti itu, mereka terbantukan tapi kita tersakiti, kita terugikan karena waktu kita, tenaga kita fokus sama orang lain. Makanya jadi orang baik itu sangat keren, tapi bukan jadi people pleaser ya kan guys ya. Jadi kita perlu mengenal siapa diri kita juga perlu aku bisa bahagia karena misalnya karena musik, ya udah spend your time to musik. Misalnya aku suka musik, setiap aku lagi me time, aku lagi punya waktu sendiri, aku pasti dengerin musik yang aku suka. Aku suka musik rock, metal, dan juga beberapa genre lainnya guys ya. Aku memang spesifik ke situ lah. Saat ini aku lagi dengerin lagunya Creep yang judul With What I'm Open. Lagu ini sebenarnya udah dari dulu, udah lama banget guys ya, tapi ketika aku dengerin di saat ini itu seperti hidup gitu kan. Makanya ketika aku dengerin musik, aku bisa, pokoknya apapun yang kamu lakuin, kamu bisa rasain feel-nya. Seperti aku dengerin musik, aku bisa merasakan feel-nya, aku bisa masuk ke dalamnya, dan aku bisa merasa hidup ini indah. Bahkan aku pernah di sebuah titik gitu kan, ketika aku dulu depresi dulu, aku dengerin musik dan sangat bahagia banget. Bahkan jika seandainya digantikan musik yang aku dengerin itu dengan uang 1 triliun, aku nggak mau. Aku tetap musik. Kenapa? Yang bikin aku bahagia, nyata bahagia adalah musik. Kenapa? Uang hanya sarana dan tidak pernah menjamin kebahagiaan orang guys. Jadi kita perlu mengenali siapa diri kita yang seutuhnya. Kita ini siapa, apa, dan bagaimana. Dan kalau kita sudah mengenal itu, kita bisa melakoni diri kita seutuhnya juga, agar kita tidak menjadi people pleaser. Kita kenal, oh aku tuh sukanya A, ya udah, spend your time, spend your mind to itu aja, sederhana kan. Seperti aku suka musik, ya udah aku cuma di musik aku sukanya kalau ada yang beat aku suka tuh, kalau ada lagu-lagu baru yang beatnya keren, meaningful juga, itu bikin aku bahagia. Nah, kadang-kadang lagu-lagu yang lama pun juga bikin aku bahagia. Makanya aku ketika me time nggak pernah lepas dari musik. Kenapa? Karena itu diri aku sendiri guys ya. Yang keempat dan berikutnya guys ya, good relationship ya kan, sama circle terkecil kita, keluarga kita, circle kita, sahabat-sahabat kita guys. Karena gini, ketika kita keluar sana ketemu sama banyak orang, entah di tempat kerja, entah di sekolah, kita bertemu dengan orang yang berbeda, dan mereka pun juga belum tentu mengerti kamu dan peduli sama kamu. Nggak seperti keluarga, nggak seperti sahabat yang memahami kamu dan bisa menerima kamu apa adanya. Sedangkan orang di luar sana ya nggak seperti itu. Makanya punya good relationship sama keluarga kita, sama sahabat kita itu penting banget. Karena apa? Mereka akan menjadi support system, dan itu bisa menjadi trigger kita bahagia. Ketika kita punya masalah di luar, lalu kita ke dalam rumah, kita bahagia. Kita punya masalah di luar, lalu kita ngumpul sama teman-teman kita, circle kita bahagia ya kan. Jadi itu menjadi seperti netralisir semua hal yang menyebalkan di luar sana guys. And next, last but not least guys, yang membuat kita bahagia adalah ya kita harus belajar mindfulness ya, menjadi diri sendiri di saat ini. Intinya mindful, aku begini, aku di sini, dan aku seperti ini. Banyak orang itu ya, mungkin ini mindful tuh bisa kita pelajari dengan cara kita meditasi gitu kan. Kita bisa cara itu satu cara yang membuat kita bisa membuat kita berlatih untuk menjadi diri sendiri. Kita berlatih untuk mengenal siapa kita berlatih untuk ada di sini. Karena yang membuat kita itu seringkali tidak bahagia adalah kita pikiran kita itu terlalu melayang kemana-mana, melayang ingin ke sana, ingin jadi si A, ingin jadi si B, ingin bisa merasakan makanan yang dia makan, bisa punya baju yang dia punya, bisa berkendara ke sana, bisa naik ke puncak gunung, bisa nyelam ke dasar lautan. Ya kita selalu seperti itu. Karena apa? Karena itu distraksi dari
postingan IG orang ataupun eh, berita di TV yang menceritakan tentang activity orang, mungkin nggak salah mereka memberi itu, tapi kadang-kadang itu flexing. Nah, makanya kita perlu untuk mindfulness, kita perlu untuk menjadi diri sendiri, dan kita bisa itu gini, mindfulness itu aku di sini, aku begini, dan aku seperti ini. Nah, kita bersyukur untuk itu. Agar apa? Agar kita tidak melayang kemana-mana, sehingga kita bisa memahami diri kita. Oke, hari ini aku memang hanya bisa makan let's say sayur lodeh, syukuri aja. Aku memang belum bisa makan sushi, ya udah gitu kan. Tapi ketika kita mindfulness bisa makan sayur lodeh, ya kita kan bahagia. Karena apa? Karena kita menikmatinya dengan rasa syukur. Nah, jadi ini yang bisa aku bagiin guys di stoik spakal ini, bahwa bahagia itu sederhana, nggak perlu uang banyak, nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu sempurna, cukup kalian terapin beberapa poin yang aku tadi sharingin guys. Oke, aku Yos pamit, stay positif, keep stoic, and ciao.